Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Fadila Zahra dari kelas 10 TIA. Di sini saya akan memperjelaskan atau menjelaskan tentang materi PIPAS bab 5 yaitu konektivitas antar ruang dan waktu. Jadi di sini pengertiannya adalah konektivitas antar ruang dan waktu adalah keterkaitan atau hubungan antara tempat yang di permukaan bumi. Nah, dengan masa atau periode yang terjadi, setiap ruang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Begitu juga dengan waktu. Dan saya akan menjelaskan satu persatu tentang konektivitas antar ruang dan konektivitas antar waktu. Nah, di sini ada konektivitas antar ruang yang berhubungan antara satu wilayah dengan wilayah lain yang memungkinkan interaksi. Nah, contoh konektivitas antar ruang itu ada 5, yaitu 1. Menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta, MRT, LRT, atau ojek online. Yang kedua, membeli beras di Indramayu dan menjualnya di Majalengka. Yang ketiga, wilayah A penghasil sayuran membutuhkan ikan dari wilayah B yang menghasilkan ikan. Yang keempat, ada perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor komoditas. Yang kelima, menggunakan jasa antar barang. Nah, saya akan menjelaskan konektivitas antar waktu juga. Nah, konektivitas antar waktu ini perubahan hubungan antar ruang seiring waktu akibat perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Nah, contohnya adalah 1. Perkembangan transportasi dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, seperti dari gerobak ke kereta cepat dan dari surat itu menggunakan HP. Nah, yang kedua ini ada evolusi komunikasi juga dari surat hingga media digital. Yang ketiga, transformasi ekonomi dari barter ke ekonomi digital. Nah, lalu konektivitas antar ruang ini juga memiliki jenis konektivitas. Yang pertama ada jenis fisik, yaitu jenis infrastruktur, ya transportasi dan logistik. Yang kedua digital, internet dan telekomunikasi. Yang ketiga ekonomi, perdagangan dan investasi global. Yang keempat yaitu sosial dan budaya, seperti migrasi budaya global dan pengaruh teknologi. Nah, konektivitas antar ruang ini juga mempunyai manfaat konektivitas. Yang pertama adalah mempercepat distribusi barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempermudah akses informasi dan komunikasi. Yang keempat, mendorong inovasi dan perkembangan sosial. Yang kelima, mempermudah mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Nah, konektivitas antar ruang juga mempunyai dampak negatif, yaitu pertama, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang kedua, urbanisasi yang tidak terkendali. Yang ketiga, kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur. Yang keempat, hilangnya budaya lokal akibat globalisasi. Nah, itu adalah penjelasan konektivitas antar ruang dan waktu dari materi PIPAS bab 5 yang saya jelaskan. Dan saya juga akan menyimpulkan secara rinci tentang konektivitas antar ruang ini adalah konektivitas antar ruang dan waktu memainkan peran penting dalam pembangunan wilayah dan perubahan sosial. Nah, penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dan dampak negatifnya. Perencanaan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan konektivitas yang inklusif dengan ramah dan lingkungan. Sekian materi penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.